Baik ya, ini berhubung Indah pun sudah bergabung nih, saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik mahasiswa sekalian, pada pertemuan keempat kali ini saya menugaskan pada adik-adik sekalian untuk seolah-olah kita sedang melaksanakan berupa temu wicara ataupun talk show bahasa Inggrisnya. Kemarin kenapa saya bilang dialog, biar orang ini nyusun teks berupa dialog. Tapi intinya ini dikategorikan dalam temu wicara. Baik, untuk kita hemat waktu, mungkin acara temu wicara ini dengan topik pembelajaran daring kita mulai, dan saya serahkan kepada Dea selaku pembawa acara dalam kegiatan temu wicara kali ini. Silakan Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi dengan tema kuliah online atau daring. Sebelumnya, akhir-akhir ini semua tindakan kita banyak kita lakukan di rumah karena adanya virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Tadi malam, dikabarkan sudah mencapai 1.986 kasus, 181 orang yang meninggal, dan 134 orang yang dinyatakan sembuh. Kita semua berdoa agar segera yang sakit segera sembuh dan kita semua dan juga kita turut berduka cita kepada pahlawan kita yang gugur di garis depan yang sudah beberapa meninggal karena virus corona. Kita betul-betul kehilangan mereka yang mempertahankan waktu tenaganya. Semoga mereka ditemukan. Permisa sekalian, wabah corona sekarang melanda kita dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Mahasiswa ataupun mahasiswi diliburkan secara online atau biasa disebut dengan tanggal 29 Mei 2020 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini sudah ada Ani Maidani dari Semelung dan Melinia Kosantika dari Aceh, Indah Maulida dari Melabuh, dan Dio Nerispa dari mana Dio? Dari mana Dio? Di Aceh Jaya. Oh, karena dia orang yang jaga-jaganya. Di sini, bagaimana menurut Bapak tentang adanya virus corona terlebih dahulu? Sebelum kita Pak, suaranya nggak jelas, Pak. Bentar lo, Ani nih, headset Ani nih. Oke, silakan nih. Ani coba bentar jangan hidupkan mikrofon karena Ani yang berisik nih. Oke, silakan dia. Sebelum kita memasuki dengan permasalahan kita mengenai keluh kesah dari mahasiswa tentang kuliah online, sebelumnya kita membahas dulu masalah virus corona. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara Dio, bagaimana pendapat Anda tentang adanya virus corona di Indonesia? Silahkan perkenalkan namanya Bapak Dio. Ya, saya Dio Nerispa Maulana. Dari Pertama, mana? ya, virus corona ini. Semua dan di mana Pak Dio? Tolong Bapak kenalkan Bapak dari mana dan mahasiswa prodi apa, di kampus mana? Ya, nama saya Dio Nerispa Maulana. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia
di Universitas Abuliyatama. Saya berasal dari Aceh Jaya. Mengenai virus corona, pertama berasal dari provinsi Wuhan di negara Cina. Kemudian mengingat kasus yang meninggal begitu banyak dan merembah ke berbagai negara, oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah ditetapkan menjadi pandemi. Pandemi itu kalau dalam bahasa kita wabah berjangkit serempak merembah ke mana-mana atau meliputi geografis yang banyak. Artinya sudah diakui bahwa virus corona sudah merembah ke banyak negara termasuk ke Indonesia. Ketika Indonesia dilanda virus corona, hampir di segala sektor berhenti beraktivitas, termasuk dengan perkuliahan kita. Kita harus kuliah melalui jaringan online. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, dan tidak ada lagi korban dalam kasus COVID-19 ini. Sekian. Terima kasih ya untuk buat Bapak Dion Irispa. Sekarang mengenai perkuliahan online, banyak sekali mahasiswa yang pro dan kontra tentang perkuliahan online atau dengan daring. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudara Ani Maidani, bagaimana pendapat Anda mengenai kuliah online atau daring? Apakah Anda termasuk pro atau kontra? Ani. Baik Ani, coba dihidupkan mikrofon. Tadi Indah nih yang berisik, bukan Ani nih. Ani. Baik, bisa dilewatkan Ani. Ini mungkin Ya, karena berhubung Saudara Ani sedang ada masalah atau gangguan, kita ke Saudara Melinia Kosantika. Bagaimana pendapat Anda mengenai kuliah online sekarang? Apakah Anda termasuk mahasiswa yang pro atau kontra terhadap kuliah online ini? Silakan perkenalkan semangat Saudara Dio. Apa? Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari host, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Melinia Kosantika, Prodi Bahasa Indonesia dari Universitas Abuliyatama. Pendapat saya sendiri tentang kuliah daring ini, saya memandang sudah tepat jika dari sisi kesehatan. Tetapi untuk efektivitas belajar, saya menilai perlu ada persiapan dari kampus-kampus atau dosen-dosen. Yang menjadi masalah, ketika fasilitas pendukung tidak ada, tugas yang diberikan terlalu banyak, bahkan jam kuliah online tidak sesuai jam mata kuliah. Selain dari banyak beban mahasiswa, saya sebagai mahasiswa juga sebenarnya kecewa dengan manajemen kuliah online. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mahasiswa membayar uang SPP full, tetapi pihak kampus tidak memberikan fasilitas internet. Dan selama kuliah daring yang kita mulai 2 minggu yang lalu, ini jadwal kuliah dan pemberian tugas yang terkesan semaunya dosen, dan penyampaian materi juga kurang jelas. Seharusnya ada materi yang dibagikan berupa file PDF atau PowerPoint sehingga tidak kebingungan mahasiswa dalam menjawab tugas-tugasnya. Terima kasih kepada host yang telah mempercayakan saya. Terima kasih telah mengeluarkan pendapatnya buat Saudara Melinia Kosantika. Sekarang saya akan bertanya kepada Saudara Indah Mauja. Apakah Anda menyetujui, apakah Anda pro atau kontra mengenai kuliah online ini? Tolong beri sedikit pendapat mengenai kuliah online ini buat Saudara Indah Mauja. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan perkenalkan diri Anda sebelumnya. Saudara Indah Maulijab, suaranya belum terdengar.
Terdengar? Terdengar enggak? Oke, Indah, coba. Oke, udah. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Mauliza, saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2017. Bagaimana pendapat Anda? Maaf deh, bisa diulang pertanyaannya, soalnya macet tadi. Ya, bagaimana pendapat Saudari Indah mengenai adanya kuliah online karena adanya libur panjang hingga 29 Mei nanti? Baik. Atau kontra terhadap kuliah online? Baiklah, di sini saya pro terhadap kuliah online karena memang dalam segi kesehatan dan dalam segi apapun itu memang yang sedang kita butuhkan sekarang. Andaikan jika kita tidak kuliah online, bagaimana kita melanjutkan perkuliahan pada masa semester ini? Tidak mungkin kita harus nganggur satu semester ataupun mengulang semester ini kembali. Jadi saya sangat setuju dengan adanya kuliah online ini. Karena jika kuliah online ini Halo? Ya, enggak. Karena dengan adanya kuliah online, maka kita bisa belajar walaupun dengan dosen beri tugas, walaupun dosen beri tugas, tapi kita masih bisa belajar dan di situ dosen dapat memberikan nilai kepada mahasiswanya. Itu saja dulu dari saya. Oh, berarti Anda menyetujui jika dosen memberikan Anda tugas tiap hari yang Indah? Saya tidak menyetujui jika dosen memberikan tugas setiap hari, tapi saya menyetujui adanya kuliah online karena dengan kuliah online, contohnya seperti sekarang kita dapat natap muka, di situ dosen juga dapat menjelaskan, kita dapat presentasi. Bukan berarti dosen harus memberikan tugas setiap hari tanpa tatap muka sama sekali, hanya kita mengumpulkan tugas saja. Di situ jujur saya kurang setuju memang, walaupun saya di sini dapat yang kontra. Oh, karena tugasnya udah 25. Oke, ini sudah ada Ani nih. Silakan. Baiklah, itu aja dulu dari saya. Terima kasih buat saudara Indah yang telah memberikan pendapatnya. Sekarang kita ke saudara Ani ya. Saudara Indah sudah memberikan pendapatnya bahwa dia pro dengan adanya kuliah online dan sebenarnya tidak setuju dengan terlalu banyak tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, kita ke saudara Ani. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, saudara Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tadi saya kurang setuju karena tidak semua mahasiswa diatur jaringan internet yang memadai. Sebagai contoh seperti di kampung saya namanya, mereka harus kuliah daring sampai manjat ke atas pohon karena tujuannya agar jaringannya tidak terputus. Nah, jadi saya meminta kepada pemerintah agar menilik kepada hal tersebut. Ya, saya dengar kabar begitu bahwa orang-orang dulu susah mendapatkan jaringan internet ya, saudara Ani. Apakah betul? Dan banyak sekali mahasiswa di atas pohon. Nah, betul.
Betul, betul deh, karena seperti di daerah Selatan ya, sangat yang jaraknya kalau dalam perjalanannya sekitar 3 jam dari kota Sinabang itu mereka kuliahnya sampai manjat ke atas pohon. Ya, semoga pemerintah sana bisa menangani jaringan-jaringan internet ya, bisa mempermudah mahasiswa untuk kuliah online. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan kepada saudara Ani? Nah, kemudian kuliah daring ini memerlukan kuota internet yang banyak ya. Nah, tidak semua mahasiswa mampu membeli kuota internet karena seperti di tempat saya di sini hanya ada jaringan Telkomsel saja. Nah, coba bayangkan saja harga kuota internet Telkomsel. Nah, pastinya sangat mahal. Berbeda kalau kita tinggal di daerah jaringan yang banyak jaringannya. Mungkin murah-murah. Nah, jadi sangat berkata bagi kami yang tidak memiliki jaringan. Indah, coba jangan ditekan mikrofonnya. Indah dari tadi gini ya. Jangan dulu cek dah. Apa kita unmute aja lah dia. Oke, silakan yang lain lah. Udah. Terima kasih. Apakah sudah nih saudara Ani udah menyampaikan pendapatnya? Apa nggak ada yang lagi yang lain? Hah? Udah. Nah, masih ada lagi, kapan ya? Seperti mahasiswa semester 6 jurusan keguruan, pasti mereka sedang memasuki mata tidak efektif bagi saya jika mata kuliah micro teaching ini dilakukan secara daring. Karena apa? Karena dalam micro teaching ini kita harus interaksi langsung dengan teman-teman yang ada di kelas. Micro teaching ini sebagai persiapan untuk PPL di semester 7 nanti. Terima kasih buat saudara Ani sudah menyampaikan pendapatnya. Berarti saudara Ani kontra terhadap kuliah online ya? Ya, saya kontra terhadap kuliah online. Semoga kita ya. Selanjutnya buat saudara Dioni Rispa. Yang terakhir, bagaimana pendapat Anda, saudara Dio, mengenai adanya kuliah online sekarang? Apakah Anda termasuk orang yang pro atau kontra? Ya, terima kasih. Saya pro atau setuju kuliah daring untuk diterapkan. Apalagi Indonesia sekarang dalam revolusi industri 4.0. Sudah seharusnya setiap sektor beradaptasi dengan revolusi yang sedang digalang Indonesia, yaitu industri 4.0. Dan teknologi bukanlah hal yang asing dalam kehidupan kita sekarang ini. Kalau tadi ada mengatakan hampir semua memiliki prasananya. Kalau ada mengatakan tadi belum memiliki prasananya, saya rasa hampir semua memiliki prasana untuk akses belajar online. Hampir semua mahasiswa memiliki HP dan pasti kuota internetnya, sehingga itu tidak menjadi alasan pertama. Karena apa? Dalam belajar teknologi ini diciptakan untuk lebih efektif dan lebih mudah dari setiap hal, baik dari segi waktu, ekonomi, ataupun biayanya yang semuanya sudah mengerti. Apalagi sekarang ini kita dalam wabah COVID-19 ini. Kita bayangkan bila saat wabah ini terjadi kita belum memiliki teknologi. Bagaimana kita harus membuang waktu 1 semester. Sehingga dengan adanya teknologi kita sangat terbantu dan bisa melanjutkan perkuliahan seperti saat ini.
Dan dengan teknologi ini kedisiplinan juga diterapkan, dan hal-hal seperti kreatif dan keterampilan mahasiswa juga bisa ditunjukkan. Sehingga menurut saya tidak ada yang salah dan tidak ada yang mustahil. Tidak salah bila diterapkan dan tidak mustahil bisa terjadi belajar online di kemudian hari. Ya. Sudah begitu saja Pak Dio. Apa? Sudah begitu saja dari Ya, pendapat itu Bapak saja Dio. pertama. Tadi Bapak Dio mengatakan tidak ada halangan masalah kuota internet. Tapi banyak juga orang yang selama ada virus corona, pendapatan keluarga itu terkadang tidak cukup. Bagaimana pendapat Pak Dio dengan kuota internetnya? Juga itu yang membatasi mahasiswa buat kontra dalam kuliah online. Iya, karena kan sekarang banyak mahasiswa mengeluh tentang kuota internet. Pertanyaan saya, apakah sebelum ada virus corona ini mahasiswa tidak menghabiskan kuota internet? Tidak menghabiskan untuk WA, untuk IG atau FB? Dengan adanya misalnya virus corona ini. Kalau virus corona ini sudah berakhir, kan ekonomi kita kembali pulih, sehingga kuliah online ini akan menjadi lebih efektif. Terima kasih buat saudara Dio. Ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya lagi mengenai ini atau membantah dari pernyataan? Nah, gue. Ya, buat sebenarnya silakan. Saya agak sedikit membantah ya, menyanggah pernyataan Dio tentang penggunaan internet yang katanya setiap bulan kita menggunakannya. Sebelum kan katanya tadi sebelum menggunakan kuliah daring juga kita memulai pakai internet lah. Nah, di sini setelah kuliah daring kita lebih banyak menghabiskan kuota internet dari sebelumnya. Karena Itu aja. Ya, kalau misalnya kita kuliah langsung, apakah tidak punya biaya? Misalnya untuk biaya transportasi, biaya makan, apakah bisa biaya transportasi itu kita gunakan untuk beli kuota internet? karena salah. Kayak mana? Ya, tadi katakan lebih banyak menghabiskan kuota internet. Pertanyaan saya, ketika kuliah kita pertama dari kampung ke Banda Aceh, dari Banda Aceh ke kampus, itu kan perlu biaya, ada biaya transportasi, biaya makan. Bagaimana kalau biaya makan dan transportasi itu kita gunakan untuk beli kuota internet dari rumah atau dari kos? Siapa lebih banyak menghabiskan biaya perjalanan setiap hari minyak Honda, apalagi kalau dari pagi masuk, siang masuk, dengan kita beli kuota internet? Apakah juga saudara ya? Boleh juga. saudara Menia Kosantika apakah Ani ingin mengeluarkan pendapatnya tentang kontra terhadap kuliah online yang disampaikan oleh Dio? Baik, kalau nggak Indah nih, Ani ya nggak. Silakan Ani. Jadi terus kalau bukan dari kuliah online, dari mana lagi kita dapat menyelesaikan semester yang tertunda semester ini? Seperti sekarang kita nggak tahu sampai berapa lama wabah corona ini berlangsung. Kalau bukan dari kuliah online, dari mana lagi kita dapat melanjutkan aktivitas ataupun dapat melanjutkan aktivitas perkuliahan kita kalau bukan dari kuliah online? Mungkin kalau misalnya wabah corona ini dapat diprediksikan misalnya cuma 1 bulan, 2 bulan, mungkin selama bulan berikutnya, setelah itu kita dapat menargetkan berapa lama kita menyelesaikan semester ini, 4 bulan gitu, kita dapat menghabiskan semua pelajaran, dapat menghabiskan semua jam masuk. Tapi ini kita
kita nggak pernah tahu berapa lama wabah ini berakhir ada di Indonesia gitu. Jadi saya sangat setuju kuliah online ini ya, karena memang ya dengan itu cara salah satunya kita dapat melanjutkan semester ini, dapat melanjutkan perkuliahan ini. Halo? Ya, itu saja dari saya. Ya udah, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Untuk kita akhiri. Oke, silakan tutup. Oke dia, silakan ditutup untuk ini. Berarti di sini banyak sekali mahasiswa yang pro ataupun kontra terhadap kuliah online. Di sini yang pro adalah demi kebaikan juga, agar kita bisa terhindar dari namanya virus corona, untuk jaga-jaga kesehatan kita. Dan kontranya adalah di sini banyak sekali mahasiswa yang mengeluhkan kuota internet dan begitu juga tugas yang terlalu banyak. Ya, untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktu